Halo sobat, selamat datang di channel Unik dan Lucu Dunia. Di balik geliat pembangunan proyek energi panas bumi yang digadang-gadang sebagai solusi masa depan ramah lingkungan, terdapat kisah pilu yang jarang terdengar. Di desa-desa kecil seperti Wogo di Mataloko, Nusa Tenggara Timur, NTT, dan Roburan Dolok di Sumatera Utara, warga menghadapi ketakutan baru. Semburan lumpur panas, uap mendidih, dan gemuruh yang menghantui kehidupan sehari-hari. Fenomena ini membuka mata kita bahwa dalam perjalanan menuju energi terbarukan, risiko terhadap keselamatan manusia dan lingkungan kerap diabaikan. Lebih dari 2 dekade lalu, proyek geotermal Mataloko mulai dirintis di Kabupaten Ngada, NTT. Namun hingga kini, hasil yang diharapkan tak kunjung nyata. Sebaliknya, kekhawatiran warga desa Wogo justru semakin membesar. Dalam sebulan terakhir, lubang-lubang baru bermunculan di sekitar lokasi proyek yang kini kembali digarap oleh PT PLN. Dari lubang-lubang itu, lumpur panas dan uap putih menyembur disertai bunyi gemuruh yang menggetarkan tanah. Video-video yang diunggah oleh warga, salah satunya melalui akun Facebook Tata Imin milik Firmin Pere, memperlihatkan dengan jelas bagaimana semburan itu mengalir melewati kebun jagung milik warga. Suara gemuruh yang mengiringi semburan bahkan terdengar hingga ke kampung Wogo, sekitar 800 meter dari lokasi. Andreas Mawo, warga yang tinggal 300 meter dari titik semburan, menggambarkan fenomena ini sebagai sesuatu yang terus berkembang. Lubang-lubang itu sering berpindah-pindah dan bertambah banyak, katanya. Kami merasa takut, tapi mau lari kemana? Yang menambah kekhawatiran warga adalah minimnya respons dari pihak terkait. Hingga kini, tidak ada pemeriksaan lapangan dari pemerintah maupun dari PLN. Warga dibiarkan dalam ketidakpastian. Sementara itu, Kepala Desa Wogo, Ida Longa, mengakui adanya fenomena tersebut, namun berusaha meredam ketakutan warga dengan menyatakan bahwa ini sudah terjadi bertahun-tahun. Ia juga menegaskan bahwa lahan-lahan yang terdampak sudah dibebaskan dan diganti rugi oleh PLN. Namun Ida juga mengakui bahwa sosialisasi yang dilakukan perusahaan hanya sebatas kepada pemilik lahan, tidak kepada masyarakat luas yang juga terdampak secara tidak langsung. Ida berencana meminta PT PLN untuk segera mengadakan sosialisasi menyeluruh. Kami butuh penjelasan ilmiah agar masyarakat tidak semakin resah akibat spekulasi liar yang berkembang di media sosial, katanya. Tidak hanya di Mataloko, di Desa Roburan Dolok, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, cerita serupa terulang. Di wilayah kerja panas bumi Sorik Marapi, WKP Sorik Marapi, semburan lumpur panas merusak lahan-lahan pertanian warga. WKP seluas 62.900 hektar itu dikelola oleh PT Sorik Marapi Geothermal Power, SMGP, anak perusahaan dari KS Orka Renewables PTW Ltd yang berbasis di Singapura. Berdasarkan investigasi Jaringan Advokasi Tambang, Jatam, sedikitnya ada 10 titik semburan lumpur panas di Desa Roburan Dolok, seluruhnya di atas lahan garapan warga. Lumpur yang bercampur bau belerang ini merusak tanaman karet, kemiri, kakao, hingga sawah produktif. Sebelum semburan terjadi, warga telah menyaksikan rekahan-rekahan kecil yang mengeluarkan asap dari permukaan tanah sejak tahun 2021, hanya beberapa tahun setelah pengeboran dimulai. Berkali-kali laporan telah diajukan kepada pihak perusahaan, namun tampaknya tak ada tindak lanjut berarti. Lambat laun, rekahan kecil itu membesar menjadi kawah-kawah berdiameter besar, terus meluas dan mengancam kehidupan warga. Jatam menyebut, lokasi semburan hanya sekitar 900 meter dari well pad A dan 317 meter dari pemukiman padat penduduk. Bahkan, puskesmas yang menjadi tumpuan kesehatan warga hanya berjarak sekitar 700 meter. Hingga tahun 2024 ini, sekitar 4 hektar kebun rusak parah. Tak hanya memusnahkan tanaman keras, semburan juga menggenangi sawah yang menjadi sumber pangan utama bagi warga.
Geotermal sering disebut sebagai energi masa depan, bersih, berkelanjutan, dan bebas emisi karbon. Namun apa yang terjadi di Mataloko dan Roburandolok membuktikan bahwa tanpa tata kelola yang baik, proyek-proyek ini justru menciptakan risiko baru yang berat ditanggung oleh komunitas lokal. Minimnya keterbukaan informasi, buruknya mitigasi dampak lingkungan, dan pengabaian terhadap keluhan masyarakat memperlihatkan bahwa label ramah lingkungan saja tidak cukup. Energi bersih seharusnya tidak merusak lingkungan sosial tempat ia dibangun. Kisah ini mengingatkan kita bahwa dalam mengejar ambisi energi hijau, kita tidak boleh mengorbankan hak-hak masyarakat kecil. Transparansi, partisipasi masyarakat, dan perlindungan lingkungan harus menjadi syarat utama, bukan sekadar pelengkap. Di tengah semburan lumpur dan suara gemuruh yang tak kunjung reda, suara warga kecil masih menggaung. Apakah tanah kami masih aman untuk kami tinggali? Siapa yang akan bertanggung jawab bila semua ini menjadi bencana?